Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2635 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Tuhan bahwa gereja harus tahu fungsi atau peran di tengah-tengah pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan belajar panggilan gereja. Yang pertama, ada yang ditetapkan menjadi rasul. Amin. Saudara perhatikan ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai apa? Sebagai rasul. Apa itu rasul? Rasul itu adalah seorang yang dipilih dan diutus untuk memberitakan Injil. Itu namanya rasul. Tugas utama rasul memberitakan Injil dan membangun iman jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara suka memberitakan Injil, suka melihat iman jemaat bertumbuh, itu berarti saudara dipanggil jadi rasul. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memang kalau sekarang kita pakai nama rasul di depan kita, saudara, ini orang bilang kita ini orang gila, saudara. Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat di sini bukan mengenai jabatannya, tetapi fungsinya. Amin. Perannya di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang bertumbuh, gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang menjalankan perannya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil dan saudara melihat bahwa memang saudara passionnya memberitakan Injil. Saya pernah katakan, memberitakan Injil, kalau saya pelajari dari firman, ada dua model. Baik itu penginjilan indoor dan outdoor. Indoor itu sudah perhatikan, Tuhan Yesus selalu mencari tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Untuk apa di sana? Memberitakan Injil. Saudara memberitakan Injil indoor itu berarti saudara memberitakan Injil di kalangan gereja saudara. Baik itu melalui khotbah, renungan, saudara sudah memberitakan Injil. Kalau saya sebut
itu penginjilan secara indoor. Dan ada juga penginjilan yang caranya outdoor, saudara. Artinya keluar dari gereja. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus berkhotbah kepada 5.000 orang. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus seringkali menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil di kalangan orang banyak di luar tempat ibadah orang Yahudi, di luar sinagog. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Tuhan Yesus berbicara di kalangan banyak orang, baik itu di jalan, di pasar, dimanapun. Tuhan memberitakan Injil kepada orang banyak. Yang saya sebut itu penginjilan secara outdoor. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memberitakan kabar baik, saudara cari jiwa di luar, lalu saudara memberitakan Injil, saudara memberitakan kabar baik di luar gedung gereja, saudara sedang memberitakan Injil secara outdoor. Dan saya menangkap pesan di sini. Kalau saudara passion saudara memberitakan Injil, senang memberitakan Injil kepada semua orang, saudara sampaikan Injil, itu menandakan saudara mendapatkan satu karunia, yaitu sebagai seorang rasul. Yang kedua, saudara, panggilan gereja yang kedua, ada yang ditetapkan jadi nabi. Amin. Nabi itu artinya utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Itu nabi. Jadi yang dia dapatkan dari Tuhan, lalu dia sampaikan. Saudara, tugas nabi, dia suka menegur, suka memberikan peringatan, suka menasihati. Itu seorang nabi. Jadi kalau saudara suka tegur orang, suka memperingati orang ketika mereka salah, itu berarti saudara dipanggil jadi nabi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang nabi tugasnya dia memberi petunjuk kepada umat Tuhan supaya mereka hidup sesuai kehendak Tuhan. Tugas seorang nabi mengingatkan umat supaya mereka hidup dalam pertobatan, bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan selama ini. Dan tugas nabi, dia memprediksi masa depan, atau mereka ini ciri khasnya seorang nabi, suka bernubuat. Itu karunia nabi. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara suka tegur orang, suka menasihati, suka memperingati, dan saudara selalu bernubuat untuk orang itu, saudara itu menandakan saudara dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Sekali lagi, ini bukan bicara jabatan, tetapi bicara fungsi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara dengar firman Tuhan dari pendeta Samuel, lalu saya punya karunia nabi, sekarang panggil saya nabi. Saudara, tadi saya katakan bukan bicara masalah jabatan, tetapi fungsi. Amin. Saudara tidak perlu pakai nama Nabi Samuel di depan nama saudara, tidak perlu, saudara. Tapi setidaknya sudah menjalankan fungsi nabi di tempat saudara bertumbuh, di gereja saudara. Amin. Kalau ada yang nggak benar, tegur mereka. Walaupun dia mungkin pendeta majelis, tegur mereka. Tapi tegurnya pakai cara-cara Alkitab. 4 mata dulu. Jangan saudara tegur pendeta saudara di depan banyak orang, saudara. Itu namanya kurang berhikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang nabi itu dia suka menegur, mengingatkan, memperingati jemaat supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ada yang ditetapkan sebagai seorang pengajar atau guru.
Jadi di gereja saudara pasti ada orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pengajar. Amin. Dia suka sekali mengajar. Dia menikmati panggilannya. Kalau disuruh memilih, kamu mau melayani di bagian apa? Orang yang ditetapkan untuk menjadi pengajar, dia akan memilih, saya mau mengajar. Panggilan saya sebagai pengajar atau guru. Saya mau menjadi guru sekolah minggu. Atau Pak Pendeta, kumpulkan jemaat, saya mau membawakan satu materi kepada mereka, memberikan pelajaran buat mereka tentang ayat-ayat firman Tuhan, bagaimana menjadi keluarga yang hidup takut Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang dipulihkan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ditetapkan untuk menjadi pengajar, dalam panggilannya dia fokus untuk mengajar jemaat. Supaya apa? Supaya mereka tahu kebenaran. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya di dalam pelayanan yang sehat pasti ada orang-orang ini yang akan saudara temui. Ada yang ditetapkan jadi rasul, ada yang ditetapkan jadi nabi, ada yang ditetapkan sebagai guru, dan yang keempat, ada yang ditetapkan mendapat karunia. Dalam firman Tuhan ini kita belajar, selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mungkin, saya nggak dapat panggilan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai guru. Lalu, saya dapat panggilan di bagian apa Pak Pendeta? Saudara, saya juga waktu kuliah, saudara, 1-2 tahun saya sudah kuliah. Waktu itu saya ditanya sama kakak kelas saya, Samuel, kamu punya karunia apa? Saudara, saya bergumul sekali. Karunia saya apa ya? Saya gak bisa berdoa seperti teman saya yang memang kalau berdoa syafaat itu kita gak ngantuk, saudara. Kita memang betul-betul menikmati. Di saat dia berdoa itu irama dalam doa, penekanan suaranya, bagus sekali. Ada juga teman saya yang jago khotbah, saudara. Kalau dia sudah berkhotbah, orang semua diberkati, berkata amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara saya sudah tingkat 2 waktu itu, saya masih belum tahu panggilan saya apa, karunia yang Tuhan berikan kepada saya apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena bergumul itu akhirnya Tuhan kasih tahu, karunia kamu ini seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang ditetapkan untuk mendapat karunia. Ada yang mengadakan mujizat, ada yang menyembuhkan, ada yang melayani, ada yang menjadi pemimpin, ada yang berbahasa roh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti mendapatkan panggilan yang berbeda-beda. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya kita semua mengaktifkan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang berbeda-beda itu. Sehingga di saat kita terapkan dalam pelayanan, itu menjadi satu pengalaman iman yang luar biasa Tuhan akan nyatakan. Dan Tuhan pasti akan menjadikan gereja saudara luar biasa, hebat, besar, dan diberkati. Amin. Haleluya. Karena apa, saudara? Karena saudara menjalankan apa yang Tuhan mau di gereja. Saudara perhatikan ayat 29 dan ayat 30. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tangkap di sini. Tidak ada dalam satu gereja yang hanya satu fungsi atau satu peran.
Misalnya di gereja itu, wah semua itu punya karunia rasul. Di gereja ini punya karunia nabi. Nabi semua. Dari pendetanya sampai pada jemaatnya karunianya nabi semua sama. Begitu juga seterusnya. Yang karunia ini, wah punya karunia ngajar. Guru semua. Saudara, saya yakin dan percaya tidak seperti itu. Tuhan mau kita memfungsikan panggilan kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara dipanggil untuk menjadi rasul, dipanggil menjadi nabi, dipanggil menjadi pengajar, dipanggil untuk mendapatkan karunia-karunia. Oh haleluya. Saya yakin dan percaya akan terjadi terobosan yang luar biasa dalam pelayanan saudara. Amin. Haleluya. Akan terjadi pertumbuhan iman yang luar biasa ketika semua dilibatkan dalam pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya masing-masing gereja itu di tempat gereja sudah pasti ada yang karunia rasul, nabi, pengajar, dan diberikan karunia-karunia yang lain. Tujuannya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin. Tidak ada yang semuanya jadi rasul, semuanya jadi nabi. Terus jemaat siapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, semua harus berkaitan. Semuanya itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain, menjadi gereja Tuhan yang kuat dan diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur. Mereka yang berduka cita dan berkat-berkat Tuhan terus mengiringi setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.